mimiknya ini parah mimiknya. Parah. Kalau saya mau makan kalau pas inget itu saya gimana keluar malam. Rambutnya gimana itu? Ada rambutnya nggak? Rambutnya itu ke depan, Mas. Ke depan gini. Ke depan gini. Tadi hanya kita di sini ada ya. Kelihatan di sini. Bosok. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Langsung saja tanyakan keberadaan narasumbernya. Halo, dengan Mas siapa? Mas Andi. Dengan Mas Andi. Dengan Mas Andik ya. Nah, jadi Mas bener ya dibonjengin hantu itu ya? Iya bener Mas. Itu awalnya gimana Mas ketika itu dibonjengin lah? Jadi awalnya itu gini. Sebelum dibonjengin ya. Saya itu waktu itu masih mondok. Mondok di pesantren. Waktu pulangan pondok itu kurang 1 hari. Di pondok pesantren itu kan sudah beres-beres beres-beres. Tadi sudah nggak ada santri lagi, sudah pulang semua apa? Enggak, masih belum. Soalnya masih kurang 1 hari, Amin 1 untuk pulangan pondok. Nah pas itu malam Jumat Kliwon kalau nggak salah. Malam Jumat Kliwon, biasanya kalau malam Jumat itu kan dikasih apa ya? Kalau Jawanya itu sesajen. Maksudnya bukan sesajen yang nyeleneh. Biasanya kan dibuat memang dibuat makan. Adat kayaknya lah. Nah itu dikasihkan ke santri biasanya sama masyarakat sana. Nah dikumpulkan jadi satu, dibagikan ke per kamar itu. Nah saya ada di atas pondok berdua sama teman saya. Namanya itu Tarsis. Sekarang dia ada di Bali. Itu sama-sama pengurus? Enggak, Tarsis itu masih kalau nggak salah ketua kamar masih ada. Nah itu nemenin saya di atas pondok karena waktu pulangan sudah kurang 1 hari, jadi ngobrol di atas pondok lah, ngobrol sambil ngopi. Sudah terlalu larut malam, akan agak kerasa lapar. Waduh, jadi saya nyuruh ke Tarsis, ambil. Coba cari nasi, sisa-sisa nasi di bawah siapa tahu masih ada, gitu saya. Iya. Akhirnya dia turun. Setelah turun, kok lama dia nggak naik? Ya pikiran saya kan masih, siapa tahu masih cari. Soalnya kan masih banyak kamar-kamar yang dicari. Ya udah saya tinggal, ditungguin sambil main game. Nah main game di belakang pondok kan ada pohon pisang. Mana Tarsis kok nggak naik-naik gitu saya. Saya taruh HP, saya panggil Tarsis. Kok nggak naik-naik? Udah nemu nasinya gitu saya. Kok nggak ada jawab? Saya cek ke bawah, cari nggak ada. Saya naik lagi, takut HP hilang. Iya. Saya naik lagi terus lanjutin main HP. Siapa tahu Tarsis masih cari di masjid. Biasanya kan di masjid itu banyak. Nah. Saya ada di sebelah timur, di tempatnya barusan ya. Di belakangnya itu ada pohon pisang. Tiba-tiba pohon pisang itu merunduk ke bawah. Ke arah Mas ini? Ke arah saya, di atas saya. Saya sudah nggak ada angin, nggak ada apa. Tiba-tiba merunduk. Bulu-bulu saya sudah berdiri semua. Walah ya. Ini Mas tidak heran lah ketika itu ya menunduk lah. Iya, saya sempat kepo pas itu. Nah, di situ saya melihat ke belakang, pura-pura. Gini saya, kayak gini? Noleh lah. Nah, enggak ya, pura-pura gini saya. Waduh, kok ada kayak gituan? Ya saya bilang, mohon maaf, saya tidak pernah mengganggu sampean. Kalau sampean memang mau nemenin saya, temenin saja, asalkan jangan ganggu saya gitu. Apa itu? Gendruwo. Matanya merah.
Wah, itu di atas pohon pisang itu gimana? Iya, di atas daunnya. Menaiki daun. Nggak masuk akal itu di atas daunnya. Daun pisang kan kecil. Iya. Kenapa kok bisa ada di atasnya? Sehingga menunduk ke emasnya. Iya, sehingga menunduk ke saya. Kenapa kok nggak patah? Padahal kecil kan. Itu kan nggak masuk akal. Saya sempat kaget loh. Waduh, apa lagi? Ketika Mas bilang seperti itu, dia hilang enggak? Enggak ya? Enggak. Setelah saya bilang jangan ganggu saya. Kalau memang mau ganggu saya, silakan. Tapi nanti ada balasannya gitu saya. Nah, akhirnya saya lanjutin main game. Main game. Tarsis naik. Setelah itu Tarsis yang cari nasi tadi. Iya. Teman saya, Bang, dia kan panggil abang ke saya. Bang, nasinya ada. Ini cuma tinggal 1. Ya udah nggak apa-apa. Berdua aja cukup gitu saya. Setelah makan, saya toleh lagi. Kok nggak ada? Nggak ada. Jadi temennya itu nggak sempet. Nah, ya? Saya mau nunjukkan rencana saya itu kan ada rasa takut, ada rasa enggak. Tapi kan kalau di pesantren kan sudah diajarkan jangan takut. Kalau kayak itu kan takutnya ke Gusti Allah kan gitu ya. Ya saya santai, saya mau nunjukin ke teman saya itu kok sudah nggak ada gitu. Kok sudah nggak ada. Ya sudah, lanjutin makan. Nah setelah itu tidur di atas wes, nggak turun ke bawah. Soalnya terlalu larut malam, kalau tidur di bawah takutnya nggak bangun subuh kan gitu ya. Iya. Kalau di atas suaranya toa itu kan keras, jadi kebangun. Nah setelah siang pulangan pondok sudah. Pulangan pondok pas malamnya itu kan kalau santri waktu pulangan pondok kan kebanyakan nginap di rumahnya teman kan gitu. Cari sensasi, cari pengalaman. Kalau di rumah teman besti lah. Nah, besti biasanya itu gimana ya. Nah, pas itu kebetulan saya punya teman dari desa Gondoruso. Wener. Ada di Wenernya. Tepat di bawahnya gunung. Nah, rumahnya tepat di bawahnya gunung, di sebelahnya sungai Regoyo. Kali Regoyo. Nah, begitu Mas, berapa malam gitu? Nah, ini belum sampai nginep. Belum sampai. Masih belum berangkat. Masih rencana. Nah, akhirnya malamnya jadi mau nginep di sana. Sebelum saya mau nginep di sana, kita ketemuan dulu di pondok. Gimana kalau kita ngumpul di pondok dulu ngopi-ngopi gitu. Oke lah, nanti agak malaman sedikit kita ke sana. Nah, saya tuh ada angan-angan gak enak. Jadi saya bilang, nanti saya insyaallah nggak bisa ikut nginep di sana. Palingan enggak jam 11, jam 10 itu saya pulang. Jam 10-11 itu pulang saya gitu. Loh, kenapa bahasanya gitu kan, biasanya kan Jawa. Saya bahasakan. Kenapa kok nggak nginep? Ya nggak apa-apa. Oh, masa nggak apa-apa, orang tadi sudah sepakat mau nginep kan gitu. Iya. Jadi saya tuh nggak enak rasa. Aduh, gimana maksudnya Mas? Perasaan itu nggak enak. Kayak mau nginep, kayak enggak. Itu kan sudah bimbang sudah. Sudah kayak ada yang nggak ngebolehin nginep gitu. Akhirnya saya sudah sepakat nggak mau nginep, mau pulang jam 10, kalau nggak jam 11. Temennya bertiga, kalau nggak bertiga sama Kodir itu yang namanya siapa tadi? Tarsis. Nadif. Oh bukan yang Tarsis. Kalau Tarsis itu yang nemenin saya di atas pondok. Kalau itu nggak ikut ke sana? Nggak ikut. Ini yang punya rumah di Wener itu Nadif sama Kodir. Kodir ini boncengan, saya sendirian. Saya diajakin nginep di rumahnya Mas Nadif. Nah setelah itu, karena saya sudah sepakat nggak mau nginap, biar nggak malam-malam, cepat-cepat berangkat ke rumahnya Nadif. Biar enak nyantainya itu agak lama gitu rencananya. Nah dalam perjalanan kok nyampe di warung Latansa, kok kepengen ngopi. Gitu, mampir akhirnya sebentar. Mampir sama sebentar. Siapa ketika itu? Bertiga itu. Iya, bertiga itu sudah. Mampir sebentar. Sudah mulai memasuki rasa-rasa yang sudah agak nggak enak banget.
ada orang yang tidak mengenakan di situ. Nah, karena sudah ada orang yang nggak mengenakan itu Mas ya, saya ngajakin Nadif sudah. Mas Nadif, ayo pulang Mas. Ada orang di ada nggak mengenakan di sana. Di warung itu nggak mengenakan, mulai dari awal nyampe kok nggak enak rasanya. Kenapa? Nggak enak gimana? Apa tatapannya? Iya, tatapannya. Tatapannya itu sudah beda. Sudah beda ya. Beda. Jadi ngajak pulang. Ngajakin pulang ke Mas Nadif. Loh, kenapa kok cuma sebentar main gitu? Udah saya biar nggak malam-malam, nanti di sana enak jagongannya. Gitu, biar agak lama gitu saya. Oh ya wes, kalau gitu wes. Akhirnya bayar, setelah bayar pulang. Baru ngeluarin sepeda, baru keluar ke jalan raya. Jalan perkiraan 10 meter dari tempat tersebut, orang itu ikut. Di warung itu? Di warung itu ikut. Ikut emang itu nyapa apa enggak itu? Kenapa? Nyapa apa? Enggak, dari jauhan. Dari jauhan. Dengan tatapan sinis gitu ya? Iya, dalam perjalanan itu saya sudah baru ngeluarin sepeda, berangkat. Saya bilang sudah, kenapa kok saya keburu ngajakin pulang, bilang. Akhirnya kok orang itu ikut. Apa kata temannya itu? Kita Mas bilang ke temannya. Ya sudah, berhenti. Kita cari apa namanya, benda-benda balok. Sebelum bilang berhenti, mau gimana, apa namanya, baru bilang berhenti, ban saya boros. Wah. Ban saya boros. Pas itu sudah jam, kalau nggak salah jam 9. Ban saya boros, akhirnya pergi ke tukang tempel ban. Di sana ada botol bekas. Itu dipecahin sama teman-teman, sama Nadif Kodir itu. Kodir cari balok, kayu balok buat jaga-jaga lah. Soalnya saya sendirian, dia boncengan, saya nggak bisa bawa apa-apa gitu. Selama menunggu apa namanya, ban ditempel, orang itu sudah lewat tapi berhenti. Lewat pakai motor? Iya, enggak, pakai sepeda. Berdua dia. Kalau yang satunya itu enggak, biasa, orang biasa aja. Yang satu yang saya nggak enak, pandangannya nggak enak. Setelah lewat berhenti dia, entah ngapain, entah nungguin atau gimana, saya nggak tahu. Saya nggak enak tambah. Dipecahin beling tersebut, botol-botol dipecahin, dibawa, baloknya dibawa. Setelah selesai berangkat. Setelah berangkat, ayo agak dikencangkan aja, nggak enak gitu. Ikut lagi orang gitu, ikut lagi ya. Habis itu nyampe lampu merah, pasti kan? Kan ada jalan ke kiri. Kalau ke kiri kan itu jurusan ke Gondoruso. Iya. Nah ya, lampu merah. Meskipun lampu merah sudah apa namanya, saya terobos ke kiri. Biar cepet itu ya? Iya, biar cepet. Mandek, nungguin orang tersebut. Nungguin, kok nggak ada? Nggak ada orang itu. Nungguin agak majuan, kelihatan orang itu di pertigaan pas masih noleh, mandek. Kata temannya gimana? Loh, itu kan orang tadi kan? Oh berarti itu memang ngejar kita gitu. Ya udah, biasa aja, jangan panik. Itu saya udah bawa kan tadi. Kalau saya nggak bisa, soalnya saya nyetir sendiri gitu. Oh ya wis, apa, santai. Ditungguin, kok nggak jalan-jalan orang itu? Ditungguin ya? Iya, saya nungguin juga sama temanku. Udah kesel loh dia. Iya. Lama-kelamaan orang itu berangkat. Ya sudah, beling sama botol bekas, botol beling itu mau dibuang, sama baloknya juga mau dibuang sama teman saya. Itu enggak saya perbolehin dulu. Soalnya kenapa ya? Takutnya mengejar. Nah, takutnya mengejar lewat jalan tikus itu. Akhirnya dibawa, berangkat sampai lewat nyebrang apa namanya, JLS. Iya JLS. Terus ke selatan nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, aman itu. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Setelah nyampe di patung polisi, di baris patung polisi, ke barat sedikit kan sudah masuk Kalibendo. Iya. Nah itu kan perbatasan di sana. Masuk Kalibendo, ada di Tekoan. Nah di situ kan ada apa namanya, kebun salak. Kebun salak ya. Kebun salak.
Nyampe di kebun salak itu sepeda saya ini nggak bisa digas. Iya bisa digas full, cuma nggak berjalan. Kenapa? Saya nggak tahu juga. Ada yang bonceng itu mah? Saya sudah kerasa itu. Saya gas full, nggak ada yang percaya teman saya. Kirain saya itu bercanda. Kayak gas lemah itu ya? Iya, kirain bercanda. Padahal gas full saya, nggak berjalan sepeda. Tetap di jalan kayak jalan di tempat biasa gitu. Nggak jalan. Terus gimana mas ketika itu? Ya tetap saya jalanin meskipun pelan-pelan. Tetap jalanin ini. Saya bilang ke teman-teman saya, pelan-pelan sepeda saya nggak bisa digas. Nggak percaya. Nggak percaya. Tetap pelan-pelan. Soalnya saya pelan-pelan meskipun nggak percaya dia pelan-pelan. Tapi udah gaspol itu ya? Udah gaspol. Sudah saya bilang ini sudah gaspol. Tapi nggak berjalan gitu saya. Nggak percaya. Saya sampai kesel lah. Kok nggak percaya ya? Ya saya biarin wis. Berjalan, yang penting berjalan. Nyampe di setelah nyebrang kali Sungai Berantas, sungai apa namanya? Kaliregoyo. Setelah nyampe daerah sana, menggok ke kanan, lewat kelapa-kelapaan itu. Setelah menggok ngiri, terus kanan lagi, teman saya itu ngelihat apa? Ngelihat tapi nggak bilang, soalnya jalannya jalan kecil. Nggak ada penerangan gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Kayak semacam apa ya? Hutan di sana kayak. Hutan ya. Nggak ada rumah-rumahan sama sekali. Setelah saya menggok kanan, teman saya itu ngelihat, tapi bilangnya nggak di sana, soalnya saya ada di depan. Bilangnya setelah nyampe di rumahnya. Saya kan gimana? Pakai sarung coklat. Nggak saya pakai, tapi saya taruh di leher. Terus bilang teman saya, "Loh, men, tadi kamu nggak pakai sarung putih tah?" "Loh, enggak, sarungku coklat." "Nah terus putih mau? Kapan aku sarungan putih?" Iya. Terus siapa? Kok kayak tadi ada sarung putih ditaruh di belakangnya gitu. Waduh, saya pikiran ini guys. Nah kan bener kan gitu saya. Ini tadi saya sudah gas full. Kenapa nggak berjalan? Kalian nggak percaya. Ini wes. Saya kan rencananya nggak mau nginap di sana. Nah, ketika gas full itu mas keadaan di belakang mereka apa di depan mereka? Di sampingnya. Oh, di sampingnya. Tapi dia nggak ada apa-apa ya? Nggak ada yang lihat. Soalnya sepeda saya nggak ada spionnya. Kalau ada spionnya saya lihat. Saya mau noleh ke belakang nggak berani. Setelah cerita itu kalau ada kalau dikira sarung putih saya di belakang, saya ragu mau pulang. Saya awalnya nggak mau nginap, saya ragu mau pulang. Setelah saya bisa dibilang berani, bisa dibilang enggak gitu. Saya beranikan aja. Akhirnya saya baru nyampe. Setelah bicara itu nggak lama-lama saya nggak ngobrol di sana, langsung pulang. Setelah langsung pulang, nyampe di kelapaan itu saya ketemu apa yang tadi diceritain temen saya. Dia itu gimana ya? Bukan kuntilanak, tapi putih. Bukan pocong. Kayak apa ya? Mending ini. Iya. Mimiknya ini parah mimiknya. Kalau saya mau makan kalau pas inget itu saya gimana keluar malam. Rambutnya gimana itu? Rambutnya itu ke depan mas. Ke depan gini. Tadi hanya kelihatan di sini ada ya? Kelihatan di sini. Bosok. Gimana ya ngomongnya? Nggak bisa ngomongnya. Di situ nampaknya pas di pinggir mas nampaknya apa gimana? Ada di depan, bukan di jalannya. Di sebelahnya pohon kelapa. Soalnya itu kan kelapaan. Ada jalan kecil lewatnya di sana. Di sebelahnya pohon kelapa, tapi di depan saya. Posisi jarak kayak sini ke pintu ini, Mas. Kan lumayan dekat. Aduh. Saya itu nggak ada pikiran apa, kosong. Soalnya sudah kalau sudah langsung dikagetin, kayak orang dikagetin gimana? Ya, langsung diam.
saya nggak ada rasa, kayak hilang rasa wes. Mau pulang, mau bawa sepeda, nggak ada otot sama sekali. Saya tetap gitu. Saya mikirnya, aduh, saya cuma mikir gini, aduh, ini tadi yang gonceng saya berarti gitu. Mimiknya, masya Allah. Lama situ mas? Agak lama. Agak lama ya? Agak lama. Sepeda tetap hidup. Walah. Sepeda tetap hidup. Jalan sepi. Jalan sepi. Orang di kelapangan mas, nggak ada orang sama sekali, nggak ada rumah sama sekali, gelap. Terus nanti gimana itu nanti? Saya berhenti lama. Setelah lama, saya itu kosong pikiran, nggak ada mikiran apa, nggak ada. Kosong. Kayak kena hipnotis gitu bang. Setelah agak lama kemudian, kayak ada yang nepuk saya di belakang. Kayak ada yang nepuk saya di belakang. Hei, kenapa kamu? Ternyata teman saya. Teman saya mau beli rokok. Untungnya itu. Wah. Ditepuk langsung seketika sadar. Sadar. Tapi tetap di atas sepeda saya. Tetap di atas sepeda. Sepeda saya itu enggak saya. Enggak diapa-apain nanti. Enggak diapa-apain. Tetap di atas sepeda. Enggak cerita ke temannya sama ketika itu. Saya enggak berani pulang. Enggak berani pulang. Nginap di sana, guys. Balik lagi. Ikut beli rokok. Mana? Ikut beli rokok. Mau ke rumahnya sendirian enggak berani, saya mau balik sendirian. Apa namanya? Gelap juga dia. Enggak ditanyakan sama temannya, kenapa kok enggak mau berani pulang? Iya, ditanyakan. Kenapa kamu kok sampai kayak gitu? Ada yang ketinggalan tak gitu? Enggak ada gitu saya. Saya enggak cerita mas. Soalnya kalau cerita di sana kan kesannya enggak enak. Iya. Nanti kalau teman-teman saya pada takut, saya gimana? Akhirnya saya ikut beli rokok. Teman-teman tersebut beli rokok, pulangnya nyampe di rumahnya saya cerita. Saya cerita, kebetulan ada kakeknya teman saya. Kalau orang Jawa itu bilang nopo oleh, boten enten nopo-nopo. Niku cuma firasate sampean. Oh, gitu. Cuma gimana ya? Yang namanya orang takut ya. Takut ya, masih kebayang. Yang pertamanya itu berani saya mau pulang. Ya udah wes, nggak berani. Soalnya bosok mas. Nampak jelas itu. Nampak jelas. Di sini enggak. Pipinya ini enggak. Ini yang nampak jelas bosok mas. Enggak ada. Mohon maaf, matanya ini enggak kelihatan guys. Kelihatan. Emang enggak cerita ke kakek itu? Saya cerita. Cerita ya. Memang ada deh. Dari dulu memang ada. Cuma kalau nggak dipikirkan, kalau kamu itu dalam keadaan tenang, pikirannya nggak kemana-mana, nggak bakalan ketemu. Apalagi kalau kamu berani, nggak bakalan ketemu. Katanya. Tapi pakai bahasa Jawa. Terus saya bilang, saya sudah nggak ada pikiran takut apa enggak. Saya cuma berjalan biasa kayak gitu saya. Nggak bisa nih. Soalnya sudah beberapa kali kejadian kayak gini. Dulu ada yang sampai nyemplung ke parit gitu katanya. Kaget dong gini. Iya, dari kagetnya. Sebelum ke lapangan itu kan ada sawah-sawah di sana. Di sebelahnya Kalirkoyo itu kan ada sawah-sawah. Sampai nyemplung ke parit katanya. Sepedanya ditinggal. Itu saya nggak berani pulang. Saya semalam nggak bisa tidur saya di sana. Semalam itu. Soalnya kan di bawah gunung mas. Punya temennya tuh mas. Meskipun banyak temennya kan, kalau di tempat gulita terus jauh dari perumahan, yang kedengaran itu bukan suara sepeda, bukan suara angin gitu kan, tapi suara dari hutan itu kan, kayak suara apa ya, hewan-hewan, iya kayak gituan. Jadi gimana nggak bisa tidur sih mas? Ya terpaksa nge-game di sana mau pak. Iya. Okay. Ya mas, terima kasih mas sudah hadir mas dan menyempatkan bagi kita dengan kami Suara Horor. Baik, mas. Enggak mas, dulu mas. Oke, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan, maka waspadalah.
Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Hahaha.